Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Agustina, agen asuransi Prudential. Sebagai nasabah maupun sebagai calon nasabah Prudential yang ingin membeli kartu PPH Plus ataupun Plus Solusi Sehatnya Prudential, tentunya kita harus tahu dan paham dulu ya, apa sih manfaat yang diberikan dari kedua kartu ini. Nah, video kali ini saya akan sharing ya teman-teman, kita akan belajar bersama apa sih isi dari tabel manfaat PPH Plus dan juga Pro Solusi Sehat ini ya, yang biasa kita panggil atau kita sebut dengan Black Card-nya Prudential. Oke, nah di dalam tabel ini, teman-teman kalau kita lihat ya, ini ada 8 plan yang bisa kita pilih, mulai dari Bronze A, Bronze B, khusus untuk wilayah Indonesia, Silver A, Silver B, khusus untuk wilayah seluruh Asia, kecuali Singapura, Jepang, dan Hong Kong, kemudian Gold A dan Gold B, berlaku untuk seluruh Asia, tentunya termasuk Singapura, Jepang, dan Hong Kong, dan ada plan Platinum berlaku seluruh dunia kecuali USA, dan plan Diamond yang berlaku di seluruh dunia. Jadi teman-teman, dibuat berbeda dengan 8 pilihan plan, tujuannya adalah ketika seorang calon nasabah mau membeli kartu Black Card ini, mereka bisa pilih sesuai dengan plan yang sesuai dengan kebutuhan dan juga budget preminya. Oke, jadi kalau saya hari ini saya hanya ingin berobat sampai dengan ke Malaysia, saya tidak perlu membayar premi lebih mahal untuk plan gold yang bisa masuk sampai dengan ke Asia, ya. Jadi itu sebabnya kenapa diberikan perbedaan ya teman-teman. Kemudian apa sih bronze A dan bronze B? Oke, sorry saya akan langsung aja ya. Kita akan masuk ke poin nomor 1, itu adalah biaya kamar. Nah, di sini sudah tidak lagi melihat harga kamar ya teman-teman, artinya asuransi zaman sekarang untuk kartu kesehatan itu sudah enggak lagi melimitkan harga kamar itu apakah 1 juta, 2 juta, dan sebagainya. Udah enggak lagi ya. Banyakan sekarang adalah pilihannya mau yang 1 bed atau 2 bed. Jadi kalau teman-teman kita lihat yang bronze A ini adalah yang 2 bed, kemudian kalau yang B adalah yang 1 bed. Oke, saya akan bahas satu plan yang silver B ya, supaya lebih terarah sehingga teman-teman nanti tinggal mencocokkan jika ingin melihat tabel yang lainnya, tinggal dicocokkan aja dengan tabel limitnya. Oke, sesuai dengan kolomnya. Saya akan lebih condong bahas ke yang silver B. Nah, biaya kamar untuk silver B, di sini kan teman-teman lihat B ini adalah untuk satu tempat tidur dengan kamar mandi di dalam ruangan atau harga kamar terendah di rumah sakit tersebut. Misalkan nih ya, saya hari ini jika saya berobatnya adalah di Columbia, Asia, satu harga kamar terendahnya itu adalah 960.000 sekarang. Oke. Tapi kalau saya ngambil yang opsi 2, yang 3 juta, maka saya boleh naik plan kamar di Columbia itu sampai dengan yang maksimal 3 juta. Ada loh teman-teman di Columbia itu yang harga kamarnya paling mahal itu di 3 juta. Tapi di opsi 1 dan opsi 2 juga memiliki premi yang berbeda. Itu juga tentu ya, karena limit kamar berbeda, tentunya premi juga berbeda. Tapi biasanya jika kita hanya ngambil yang opsi 1 aja, itu pun kita juga sudah mendapatkan fasilitas satu tempat tidur di rumah sakit tersebut, atau tetapi dengan harga kamar yang terendah di rumah sakit tersebut maksudnya ya. Jadi tidak lagi melihat berapa harga kamarnya. Kalau kita berobatnya ke luar negeri, misalkan salah satu rumah sakit di luar negeri yang pernah saya kunjungi, ya pernah lakukan opname tapi bukan saya, itu harga satu bednya aja yang paling murah itu di 2,5 juta. Ya, jadi ketika kita ngambil yang 2,5 juta pun plannya, maka tidak masalah. Asuransi akan bayarkan sesuai tagihan selama harga kamar itu adalah yang paling rendah di rumah sakit tersebut. Oke? Itu maksudnya yang dari opsi 1, opsi 2 ini ya, teman-teman. Kemudian yang nomor 2, biaya ICU, NICU, isolasi. Nah, itu juga bisa sesuai dengan tagihan. Per hari itu maksimumnya 150 hari per tahun. Oke.
Poin nomor 3, biaya kunjungan dokter umum dan juga dokter spesialis. Satu hari minimal 2 kali kunjungan, itu juga dibayarkan sesuai tagihan. Nomor 5, tindakan bedah. Tindakan bedah ini maksudnya segala jenis operasi gitu ya, yang membutuhkan obat bius tentunya. Nah, selama kita ngambil plan sesuai dengan plan kamar yang kita ambil ya, yang 1 bed atau 2 bed, maka untuk segala tindakan bedah juga akan dibayarkan sesuai tagihan. Poin nomor 6, biaya aneka perawatan rumah sakit. Maksudnya adalah biaya yang mencakup biaya laboratorium ya, cek darah ataupun biaya radiologi, dalam hal ini misalkan MRI, CT scan, foto toraks dan sebagainya ya. Itu semuanya include di biaya aneka perawatan rumah sakit. Nomor 7, biaya perawatan oleh juru rawat setelah rawat inap, maksimum 120 hari per tahun. Jadi kita boleh menggunakan jasa juru rawat di rumah setelah rawat inap, tetapi dengan syarat harus berdasarkan anjuran dokter ya, atau dokter, karena ada surat keterangan yang harus diisi oleh dokter ketika kita mengajukan klaim untuk penggunaan jasa juru rawat ini. Kemudian nomor 8, biaya ambulan lokal. Dibayarkan asalkan rutenya itu adalah dari rumah pasien ke rumah sakit. Tetapi jika sebaliknya dari rumah sakit pulang ke rumah itu sudah nggak dibayarin lagi. Jadi hanya satu rute ya teman-teman. Poin nomor 9, biaya fisioterapi, terapi okupasi, dan terapi bicara. Maksimum 1 kali kunjungan per hari untuk keseluruhan terapi. Maksimum 30 hari sebelum rawat inap, selama rawat inap, dan 90 hari setelah rawat inap. Maksimumnya hanya 90 hari selama 1 tahun. Ya, di sini biaya fisioterapi ini biasanya mencakup untuk pasien-pasien dengan diagnosa misalkan kecelakaan ataupun pasien nasabah dengan kondisi stroke. Ya, misalkan setelah pulangnya itu masih membutuhkan perawatan lebih lanjut ya. Itu biasanya dilakukan dengan fisioterapi. Nah, itu juga bisa diklaim ya, teman-teman. Kemudian biaya pendamping. Pendamping di sini maksudnya ketika satu nasabah, baik orang dewasa, orang anak-anak kecil maupun orang tua, melakukan opname rawat inap di rumah sakit didampingi oleh seseorang ya, baik itu anak, orang tua ataupun pasangan, maka akan diberikan biaya berupa uang makan di sini ya, uang makan ataupun biaya sewa matras dan sebagainya, maksimalnya sehari 650.000 untuk silver B. Oke, jadi bukan uang tunai teman-teman, melainkan di cover juga untuk biaya konsumsinya ya, itu maksudnya. Poin nomor 11, biaya perawatan sebelum dan sesudah rawat inap. Oke. Nah, di sini maksudnya ketika saya kasih contoh aja ya langsung teman-teman ya. Misalkan nih saya menderita gejala demam selama 1 minggu, nggak bisa sembuh-sembuh. Terus saya ke dokter, kemudian dokter hanya memberikan obat misalkan ya, obat makan dulu untuk 1 minggu. Nah, setelah saya makan obatnya seminggu, saya beli, nah itu kan belum bisa diklaim karena tidak melakukan rawat inap. Nggak bisa diklaim, ternyata setelah 1 minggu itu masih tidak bisa sembuh. Akhirnya saya balik lagi ke dokter dan dokter menganjurkan untuk lakukan rawat inap supaya bisa dilakukan pengecekan total apa sih penyakitnya sehingga demamnya tidak bisa sembuh-sembuh. Misalkan aja ditakutkan entah itu demam berdarah ataupun tipus misalkan ya. Nah, ketika melakukan opname maka biaya yang sebelum rawat inapnya itu bisa diklaim. Pada saat rawat inapnya itu tentu bisa diklaim, dan setelah keluar dari rumah sakitnya itu juga tentu bisa diklaim. Ya, itu maksudnya yang biaya perawatan sebelum dan setelah rawat inap dengan syarat penyakit yang sama. Nggak boleh berbeda ya. Poin nomor 13 dan 14, ini adalah biaya rekonstruksi, biaya bedah rekonstruksi payudara dan juga untuk wajah, untuk penyebab yang disebabkan oleh kanker dan juga kecelakaan. Jadi intinya ini seperti boleh operasi plastik
operasi plastik untuk wajah hanya dua tempat ya, wajah dan juga payudara. Kalau terjadi harus operasi karena kanker ataupun disebabkan karena kecelakaan. Nah, di sini tertulis biaya rekonstruksi wajah ataupun payudara harus dilakukan oleh dokter medis dalam waktu 6 bulan sejak tanggal tindakan bedah akibat kanker ataupun kecelakaan. Oke. Kemudian poin nomor 15, penggantian biaya donor pihak ketiga atas transplantasi organ penting. Di sini maksudnya, misalkan nih saya, ketika saya menderita penyakit yang membutuhkan transplantasi organ penting misalkan dari anak saya ya, maka biaya untuk operasi ya, biaya operasi untuk transplantasi organ penting dari anak saya ke saya itu kan tentunya anak saya juga dikenakan biaya dong, biaya rumah sakit gitu ya. Nah, itu akan dibayarkan oleh asuransi juga. Ini maksud dari poin yang ke-15 ini ya. Oke, poin nomor 16, manfaat santunan harian rawat inap. Di sini maksudnya jumlahnya kan untuk silver B adalah 1 juta. Bukan berarti uang tunai ya teman-teman. Uang tunai, maaf saya perbaiki ya. Uang tunai 1 juta dengan syarat kalau nasabah melakukan rawat inap tetapi tidak melakukan klaim dengan menggunakan black card ini. Ya, artinya misalkan nih, saya karyawan, saya juga punya asuransi kantor. Jadi ketika saya klaim asuransi kantor, dibayarkan full misalkan ya, dan saya ada melakukan rawat inap misalkan 5 hari di rumah sakit, maka saya boleh klaim santunan hariannya 1 juta di PPh-nya ini, di black card-nya Prudential. Itu maksudnya ya. Tetapi kalau saya sudah klaim biaya tagihannya sesuai tagihan semua, yang 1 juta ini manfaat santunan hariannya itu udah nggak bisa klaim lagi. Oke. Nah, yang tadi saya jelaskan poin nomor 1 sampai 16 itu adalah yang untuk manfaat rawat inap, teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke manfaat rawat jalan. Di manfaat rawat jalan ini ada 8 poin ya. Yang pertama itu adalah biaya rawat jalan darurat untuk kecelakaan dalam jangka waktu 48 jam dari sejak mengalami kecelakaan. Jadi nggak boleh terlalu lama juga ya. Kalau udah seminggu itu udah nggak bisa lagi. Harus dalam waktu 48 jam jika ingin melakukan perawatan ke dokter, tidak perlu rawat inap. Karena biasanya kalau yang enggak rawat inap ini kan cederanya enggak terlalu besar ya. Yang mungkin masih bisa ditahan. Sehingga hanya perlu rawat jalan aja sama dokter. Oke, itu juga bisa diklaim maksudnya ya. Poin nomor 2, biaya rawat jalan lanjutan untuk kecelakaan. Ini dengan yang nomor 1 ada berhubungan ya. Artinya ketika kita sudah dalam 48 jam kita sudah ke dokter, nah biasanya kan tidak mungkin hanya 1 kali perobatan langsung selesai ya. Biasanya dokter akan mungkin minggu depannya suruh balik lagi, misalkan untuk buka jahitan dan sebagainya. Nah itu asuransi cover sampai dengan 30 hari ke depan. Tapi ini hanya berlaku untuk kasus kecelakaan ya teman-teman, tidak untuk penyakit. Harus dibedakan ya. Nomor 3, biaya tindakan bedah rawat jalan. Nah, yang nomor 3 ini adalah untuk penyakit seperti misalkan katarak dan penyakit lainnya yang memerlukan operasi dan bisa dilakukan sebentar saja dan boleh pulang. Biasanya kalau seperti katarak gitu kan nggak perlu lama ya, mungkin berapa jam aja udah boleh langsung pulang. Nah, itu juga bisa diklaim teman-teman tanpa rawat inap. Tapi harus ada lakukan tindakan bedah namanya ya, bukan hanya konsultasi rawat jalan. Nomor 4 dan nomor 5, biaya perawatan sebelum dan setelah tindakan bedah rawat jalan, ini adalah sambungan dari yang nomor 3. Maksimum 30 hari sebelum dan maksimal 90 hari setelahnya. Artinya, misalkan nih saya ambil contoh yang tadi katarak. Sebelum melakukan operasi katarak, tentunya kan kita nasabah bisa aja ada konsultasi dulu sama dokter, mungkin sekali atau 2 kali ya. Nah itu kan biasanya tetap ada biaya yang dikenakan dong, misalkan biaya konsul dokter dan sebagainya. Itu juga bisa diklaim asalkan ada dilakukan tindakan bedahnya. Oke. Kemudian setelah operasi, asuransi masih kasih 90 hari setelahnya untuk biaya penyembuhannya. Misalkan nih ya, harus balik lagi ke dokter untuk tetes mata dan sebagainya. Itu kan semuanya
pasti ada biaya dong yang dikenakan lagi ya. Nah, itu semuanya bisa diklaim ya teman-teman, tapi tentunya dengan cara reimburse ya. Oke, nomor 6, biaya perawatan kanker. Di sini maksudnya adalah seperti kemoterapi, radioterapi, targeted terapi ya, yang berhubungan dengan penyakit kanker tentunya. Nomor 7, biaya manfaat pemantauan untuk perawatan kanker hingga maksimum 5 tahun setelah perawatan aktif. Nah, teman-teman, saya paling suka untuk poin nomor 7 ini ya, karena menurut saya keren banget. Belum saya temukan di asuransi lainnya, tapi di Prudential ada ya, diberikan. Ini maksudnya gini ya teman-teman, ketika seseorang dikenakan penyakit kanker dan sudah melakukan perawatan kanker, misalkan kemoterapi selama 20 kali. Dan dokter menyatakan, oke, perawatan kemoterapi sudah selesai, tidak perlu lanjut kemo lagi, tetapi biasanya kan dokter selalu menyarankan nasabah untuk menyarankan pasiennya untuk balik lagi per 3 bulan untuk melakukan medical check up ulang supaya kankernya tidak kumat atau tidak muncul lagi gitu ya. Karena kalau muncul lagi kan harus segera dilakukan kemoterapi lagi ya. Nah, jadi teman-teman, biaya manfaat pemantauan ini adalah fungsinya untuk itu. Jadi ketika seorang nasabah balik lagi untuk medical check up, cek darah ya, konsul dokter, PET scan atau MRI dan sebagainya, nah itu semuanya akan di-cover, dibayarkan oleh Prudential tentunya dengan cara reimburse ya, karena kan manfaatnya rawat jalan, tidak perlu rawat inap. Jadi itu semuanya bisa di-cover hingga maksimal 5 tahun ke depannya, teman-teman. Karena menurut survei, satu penyakit kanker itu jika dalam waktu 5 tahun tidak kumat, itu maka potensi untuk kumatnya itu sudah lebih rendah. Jadi Prudential ingin nasabah menjaga menjaga kesehatan mereka ya dengan cara ya Prudential bantu dengan pemantauan untuk perawatan kanker ini. Oke, luar biasa ya teman-teman untuk satu jenis manfaat ini. Oke, poin nomor 8, biaya perawatan cuci darah. Nah, ini maksudnya ya untuk penyakit ginjal ya yang harus melakukan cuci darah. Nah, itu juga dibayarkan dengan sesuai tagihan. Dan dengan rawat jalan juga tentunya bisa diklaim. Oke, kita lanjut ke manfaat lainnya. Teman-teman, ada 3 manfaat santunan yang diberikan untuk Black Card Prudential ini. Manfaat santunan pemakaman, ini maksudnya jika nasabah terjadi risiko meninggal dunia akibat sakit ataupun kecelakaan, maka Prudential akan bayarkan 15 juta per polis. Per satu nasabah lah ya maksudnya ya. Jika ditambah meninggalnya itu adalah karena HIV atau AIDS ya, maka akan ditambahin lagi 15 juta. Dan jika produk yang diambil adalah PPH syariah, produk syariah ya, maka ditambahin lagi 15 juta. Oke, nah itu manfaat lainnya. Nah, teman-teman selanjutnya kita lihat batas manfaat tahunan awal. Kalau untuk Silver Bay itu kita lihat kan ada di 3 miliar. Nah, kalau teman-teman lihat ini kan masih berbeda-beda ya semuanya ya. Makanya kenapa dibuat plan-nya berbeda, tujuannya supaya karena limitnya juga berbeda teman-teman. Kalau kita lihat yang plan gold, nah itu beda. Kenapa beda? Karena kalau kita tahu biaya pengobatan di Singapura itu kan mahal. Jadi kalau mungkin 2M aja itu udah pasti nggak cukup, makanya dibelikan 2 kali lipatnya ya, 4 miliar, boosternya 26 miliar, dan yang Gold Bay di 5 miliar dan 30 miliar. Ya, makanya preminya juga berbeda. Nah, saya cerita yang kita bilang yang Silver Bay yang berlaku sampai dengan Malaysia, itu limit tahunannya di 3 miliar dan mendapatkan lagi 12 miliar untuk limit boosternya, teman-teman. Luar biasanya, hebatnya produk Prudential ini, kita boosternya ini ya, limit boosternya ini udah langsung ada di dalam satu paket. Jadi kita tidak perlu khawatir kurang ya, karena sudah include di dalamnya, teman-teman. Kemudian di sini juga ada namanya True Prime Saver atau biaya sendiri untuk premi lebih hemat. Boleh diambil, boleh tidak sama sekali, dikenakan per kali perawat inap. Maksudnya gini ya teman-teman,
seperti asuransi mobil kalau kita bilang kan ada tuh yang dikenakan yang namanya OR atau own risk ya. Nah di Prudential ini di produk ini juga kita bisa ambil kalau kita mau. Tentunya bisa mendapatkan premi lebih hemat, hanya saja setiap kali opname kita akan dikenakan sebesar 5 juta per kali opname. Jadi misalkan kalau biaya tagihannya 100 juta, maka yang dibayarkan oleh asuransi adalah 95 juta. Ya, jadi boleh ambil, boleh enggak. Kalau ambil, preminya bisa lebih hemat lagi, tapi resikonya nasabah harus paham bahwasanya setiap kali opname maka harus membayar 5 juta, dipotong lah ya, gitu. Nah, yang terakhir ada no claim bonus. Batas manfaat tahunan akan meningkat sebesar 10% dari batas manfaat tahunan awal. Misalkan nih, tadi kan saya cerita yang silver B 3 miliar. Tahun pertama, nasabah tidak ada melakukan klaim apapun, sehingga nasabah berhak mengklaim mendapatkan no claim bonus ini. Kenaikan 10% dari 3 miliar yaitu 300 juta teman-teman. Sehingga limit tahunannya itu, batas tahunan limitnya ya, limit tahunannya itu naik jadi 3,3 miliar. Luar biasa ya, supaya mencegah inflasi juga nih ya, bisa ikut sesuai dengan inflasinya biaya pengobatan. Tahun kedua nggak ada klaim lagi, maka dapat lagi 300 juta, jadi 3,6 miliar. Tahun ketiga ada klaim, 100 juta kita bilang ya. Nah, stop dulu, nggak dapat kenaikan dulu. Jadi hanya bertahan di 3,6 miliar. Tahun keempat tidak ada klaim, naik lagi 300 juta, jadi 3,9. Tahun kelima nggak ada klaim, naik lagi jadi 4,2 miliar. Tahun ke-6 nggak ada klaim, naik lagi jadi 4,5 miliar. Jadi kenaikannya maksimal adalah 50% dari 3M, yaitu naik tambah 1,5 M, sehingga total limit tahunan yang bisa dipakai oleh nasabah adalah 4,5 miliar, teman-teman. Luar biasa ya, jadi diberikan kenaikannya, kelebihannya, sehingga inflasi bisa diikutin gitu ya. Oke, teman-teman, ini saja penjelasan singkat ya dari saya untuk tabel manfaat PPH Plus dan Pro Solusi Sehat. Tentunya tidak selengkap, tentunya teman-teman masih ada banyak pertanyaan seputar ini ya. Itu boleh langsung chat ke saya atau chat ke saya. Oke, di video berikutnya kita akan membahas tentang pengecualian klaim untuk black card ini. Jadi tidak serta-merta seorang nasabah itu begitu ngambil produk ini langsung semuanya bisa diklaim. Jadi ada pengecualiannya teman-teman ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.